Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 orang. Selamat malam, selamat bertemu lagi di kelas komputer. Tetap semangat dan tidak boleh menyerah. Malam hari ini saya memberikan materi bonus, ya, kan? Materi bonus. Jadi nggak mesti harus 10 kali, nggak. Ya, target saya harus bisa semua. Nah, kemarin beberapa teman kalian tuh kan sudah ada yang tes, baru 3 orang. Misalkan di sini ada berapa orang ya? 15 atau berapa gitu, 20. Nah, kalau setiap hari 1 jam, udah 20 jam. Ya. Jadi saya tidak menghitung seperti itu. Target saya adalah kalian harus bisa. Dan sudah mulai terlihat tuh, udah terbiasa ya, senang saya. Ya, jadi nanti lulus udah bisa bahasa-bahasa komputer udah bisa. Nah, malam ini spesial saya kasih bonus untuk pembelajaran materi publisher. Ada nggak nih kalian terpasang publisher di komputernya? Kalau nginstalnya satu paket, harusnya publishernya udah ada tuh, ya. Microsoft Publisher, ya, Microsoft Publisher. Mirip-mirip, ya. Jangan kayaknya, coba segera dibuka, pastikan ada. MS, ya, Publisher. Ini bonus nih. Mungkin sekali atau 2 kali kali ya. Sekali lah cukup. Nah, Microsoft Publisher ini lebih untuk eh, mendesain, ya. Jika kalian mau membuat layout majalah, leaflet, ya, brosur, itu di Microsoft Publisher. Dan apa namanya? Jadi kalau buat pengumuman, ya, itu pakai aja Microsoft Publisher. Atau buat brosur, ya, itu pakai aja Microsoft Publisher. Itu mudah sekali dan gampang, ya. Eh, Bedanya apa sih sama Word? Kalau Publisher itu lebih untuk desain-desain majalah, jadi layoutnya gampang diatur, ya, lebih familiar. Nah, terus dulu Publisher itu berdiri sendiri, eh, dibelilah sama Microsoft. Jadi sekarang Microsoft itu kan satu perusahaan membeli publisher, ya, software, jadi dinamakan Microsoft Publisher. Banyak lagi program yang dibeli oleh Microsoft seperti Visio. Jadi kalau untuk bikin struktur, bikin chart itu lewat Visio, dibeli juga oleh publisher si Microsoft. Jadi kalau nginstal Microsoft itu satu paket tuh udah termasuk Microsoft Publisher, Visio sudah termasuk. Nah, 2 jam atau 1 jam setengah sampai 2 jam ke depan nanti kita belajar publisher. Saya berharap kalian semua bisa, ya, menggunakan publisher untuk kalian gunakan membuat desain, ya. Jadi kalau foto terus ditempelin, terus nanti kita lihat kelebihannya, ya. Oke ya, kita mulai aja. Selamat malam Luna, selamat malam Monica, selamat malam Ratna, selamat malam Andini. Andini siapa nih ya? Andini Imut ya. Berarti yang di sana ya. Yang di Beto. Naisa, selamat malam. Selamat malam. Siapa lagi yang mau tes? Segera. Jadi kalau kelewat besok mata pelajarannya tetap aja saya tagih. Ya kan? Nanti kan di sertifikatnya kan ada nilai. Gimana dapetin nilai kalau belum dites? Kelihatan nggak?
layarnya berbagi. Nanti udah kelihatan nggak? Halo, kok nggak diketik? Ketutup ya layarnya. Terlihat nggak? Halo, kok nggak ada yang ketik? Halo. Apakah terlihat? Ini apa nih? Kelihatan. Sip. Monica sudah pernah pakai software ini? Microsoft Publisher? Ini yang namanya Microsoft Publisher. Hampir mirip-mirip sama Word, tapi dia lebih simpel penggunaannya kalau untuk mendesain, ya. Nah, kalau layarnya kecil, kalian gedeinnya dari sini ya, udah tahu ya, kanan bawah, ya. Nah, berapa persen kalian mau besarkan, ya? Ini, ya, ini Microsoft Publisher. Hampir sama kan? Ada perintahnya bold, italic, underline, ya. Huruf besar, huruf kecil, mirip sama persis, ya. Nah, terus bedanya di mana dong? Nih ada shape ya, ada text wrap ya, ada group segala macam ya. Di sini ada insert sama juga ya, ada table picture ya, sama persis, hampir mirip-mirip. Page design ya. Nih di sini juga ada ya. Coba dilihat apa desainnya ya. Mailing juga bisa, sama hampir mirip-mirip. Cuman dia lebih apa, untuk gampang untuk mendesain. Nah, coba saran saya kalau mau belajar sesuatu itu kita supaya gampang mencontoh aja. Nah, kalau di Microsoft Word itu kan halamannya dia turun sendiri. Kalau di sini ini ada garisnya juga. Nah, ini garis bantu ya. Nah, ini halamannya dia per layer gini, per halaman. Nah, ini halaman 1 kan. Kalau ditambah halaman 2 gimana? Klik kiri ya, klik kanan, insert blank page. Nah, seperti itu ya. Tuh. Ulang. Klik kiri, taruh di sini, diklik kanan, insert blank page ya. Insert halaman kosong. Tuh, seperti itu. Kalau mau digeser halaman 1 halaman 2 tinggal digeser gitu. Bisa dia geser jadi lebih mudah ya. Misalkan nih contoh ya, ini contoh aja ya. Contoh ini kita kasih seperti ini ya, tes ya, atau Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Nah, oke ya kan. Nah, ini kan gini ya, ini di halaman 1 kan ya.
Nah, halaman 1 mau dijadiin halaman 2, digeser. Gampang, halaman 1 geser ke halaman 2. Nah, kalau Word tuh kan susah payah, ya. Kalau ini geser lagi gampang tuh. Nah, ya kan? Halaman 1 jadi halaman 2. Caranya gimana? Klik kiri, tekan, geser ke bawah. Nah, klik kiri, tekan, tahan, geser ke bawah, atas. Tuh, ya. Itu simpelnya di situ. Terus kita belajar langsung praktek aja, ya. Saya ambil contoh langsung membuat desain gambarnya. Ini yang sudah saya persiapkan, coba kita lihat. Di kursus komputer. Kelas komputer sampel 1 apa nih? Nah, ini ya. Ini ada berupa gambar. Kalau ngebesarin gimana? Ini kan udah berupa gambar JPG, insert picture, ya. Kalau ngebesarin gimana? Tekan shift, geser, klik tangan kiri telunjuk tekan shift, tangan kanan telunjuk tekan mouse kiri, jari tengah tangan kanan geser ke atas. Nah, tuh nanti diulang-ulang suara saya tuh. Tangan kiri tekan shift, tangan kanan telunjuk geser. Nah, ini contoh ya. Kalau belajar tuh gini aja, langsung contoh ya. Nih kalau buat kayak gini gimana nih? Coba. Gampang apa mudah nih kalau kayak gini? Ya. Ya, tuh. Ini ada tulisan. Ini kan majalah sering kan kita temui seperti ini kan. Nah, ini nanti ini harus bisa nih, ya. Ya, ini ya. Coba kalian lihat. Ada satu halaman ya, bentuknya seperti ini, ya kan? Ada merah, ada biru, ada putih. Jadi yang diidentifikasi tuh gini, ada 2 kolom, ya, ada 4 kolom nih berarti nih. 1, ini kolomnya ada 4 nih berarti nih. 1, ini 2, 3, 4. Bentuknya berarti dia apa? Potret. Terus kalau bentuknya potret gimana jadinya dong? Ini kan bentuknya landscape. Gak apa-apa ya, contohnya kan potret tapi kita landscape tapi kita bentuknya potret aja ya. Nah, ini ya. Terus ada foto, ininya biru, merah, biru, ininya putih blank. Ini ada seperti ini. Yuk kita coba yuk, ya. Oke, siap? Caranya begini. Ada 2 cara, ya. Cara yang pertama, katakan dengan sejujurnya bahwa kalian itu suka padanya. Jangan malu-malu. Yang kedua, kirim surat. Kok jadi pacaran jatuhnya? Serius nih. Serius nih ya, nungguin. Oke. Jadi nggak nih? Jadi ya. Ini ya. Page design. Ya, bisa juga seperti ini. Di sini ada insert ya. Kalian bisa pakai di home. Nah, pakai ini juga bisa. Ya, text drawing book. Ya. Kalau pakai ini bisa, tapi terlalu sulit. Ya, pakai ini yang gampang. Text draw book text, diklik kiri, klik ke sini. Berapa kolom? Ya kan? Nah, ini kan tulisan. Ya. Nih, kolom tulisan. Tuh, ya. Ada berapa kolom? Ya, misalkan saya malas nulis, ngopi aja ya dari yang lain ya. Nah, kopi dari yang lain.
Oke, saya ambil dari Google. Kalau ngopi dari Google gimana? Misalkan copy berita dari Google, copy ke Word. Misalkan berita apa namanya ya? Wikipedia, apa namanya tuh? Ambil berita apa sih? Pendidikan, kesetaraan. Nah, contoh ya. Oke, kita ambil beritanya dari Kompasiana. Selamat malam Nining Kristina. Artis semua nih, kelas komputer. Nama-namanya. Oke, tunggu. Ini yang mau kita copy ya. Bila perlu desainnya boleh nyontoh dari beberapa majalah ya untuk belajar itu. Bentar, lama sekali. Nah, ini dia. Ya, ini di copy ya. Klik kiri, lihat. Klik kiri, sort. Ya, sort. Oke, sudah sampai sini ya. Klik kanan. Oke. Terus copy ya. Kopinya lama nih. Adanya teh lagi. Klik kanan, copy. Ya, copy masuk ke publisher. Nah, tadi kan di sini kan. Klik kanan, paste. Klik. Nah, ini beritanya sudah dimasukkan ke dalam teks tadi. Nah, kalian lihat ya, langsung masuk ke sini kan? Tuh. Ya. Terus ini kalau ada merah gini berarti beritanya belum selesai kalau ada kayak gini nih. Terus ditarik, dia akan naik. Tuh. Ya. Terus klik. Nah, kalau ini dikasih, diklik kanan, taruh di sini. Ya. Nah, ini seperti ini. Tuh. Ya. Terus ini masih ada. Nah, diterusin. Ya. Di kiri maju. 2 kolom. Tarik lagi ke bawah. Kalau masih merah gitu berarti masih ada beritanya. Tuh. Ya. Oke kan? Sudah 2 kolom. Kolomnya nggak rata, pinginnya rata. Lihat, nih garis 0, lihat nih. Ya. Ini ada 0. Supaya rata kotaknya ini ditaruh di sini. Diklik sini di kotak dialognya, geser ke sini. Ya. Nah, terus ini diratakan. Supaya ngelihat dia ada garis bantu tuh. Kalau keluar garis bantu, lihat. Tuh yang garis merah begitu kita geser dia ada keluar. Atau kita bikin garis bantu. Bikin garis bantu tuh gimana? Ini ada penggaris nih di atasnya. Tuh ada sampai kayak gitu terus tarik ke bawah. Ditekan mouse kiri ditarik. Tuh, kita bikin garis bantu supaya dia lurus. Nih, Monica udah main desain sedikit. Tuh. Ya, jadi terus nanti kita luruskan. Nah, jadi lurus kan tulisannya kan? Tuh, lihat. Ya. Ini nggak seimbang antara ini sama ini tulisannya. Mau diseimbangkan gimana? Ininya ditarik aja dilurusin. Nanti dia bertambah di sebelah kanannya. Coba. Tuh. Ya nggak? Makanya ini untuk khusus desain majalah. Nah ini kan nggak rapi, tinggal dirapiin aja. Rapiinnya gimana?
Suruh aja dia baris yang rapi. Nah, ini di kiri, terus di justify. Ya kan? Tuh, rapi kan? Rapi nggak? Nah, kita mau 3 baris seandainya. Ya sudah, ini di copy aja. Misalkan beritanya sama. Ini kan cuma contoh. Ya, ini di copy, klik kanan, copy. Ini kan seolah-olah gitu. Jadi dia 3 kolom. Klik. Oh, nggak ada? Ya nggak ada lah, orang nggak di copy tulisannya. Kan yang di copy cuma itunya doang. Kotak dialognya doang. Ya. Nah, terus supaya ada tulisannya gimana? Ya di copy tulisannya. Gitu. Kecepatan nggak nih saya ngejelasin? Ada yang nggak bisa komen? Ya. Nih. Enggak, ini saya ngajarin ini dulu karena ada maksud yang harus kalian tuh harus bisa membuat suatu brosur, ya. Nanti presentasi di sesi ketiga, ya. Setelah Excel. Ya. Ini sabar ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi 3 kolom. Ya. Nah, terus ini belum rata. Ya kan? Diratakan, di justify. Klik. Oke, ini udah jadi 3 kolom. Lebih mudah daripada itu. Nah, terus kita lihat contoh gambar yang kita mau. Di sini ada foto, ada background biru, di sini ada background merah. Caranya gimana? Sama seperti tadi, ya. Ya kan? Di sini dikasih foto, ya. Nah, ini supaya lurus ada dikasih garis bantu. Cara bikin garis bantu gimana? Dari sini garis yang penggaris digeser. Set. Nah, kan ada garis biru tuh kan? Ini juga garis bantu bikin supaya dia rata. Terus ini juga ke bawah. Ya. Dah, kita mau taruh foto di sini kan? Nah, taruh foto. Fotonya dari sini aja deh, clip art. Oke. Kalian buka ya itunya ya, publishernya ya. Oke, dicari gambarnya. Searching dulu. Nah, pilihlah ini misalnya. Tuh, ya. Geser, klik, tinggal masukkan ke kotak ini. Nah, ada 2 cara. Bisa dikecilkan. Tekan kiri, dikecilkan. Seberapa kita mau. Nah, ini kotak ini kan segini, ya. Ini lihat, ini jangan begitu sisanya lebih, misalkan, besarkan ya, coba ya. Nah, ini misalkan yang mau kita ambil gambarnya tuh ini. Misalkan gambarnya ini seperti ini, tapi kita mau di dalam kotak ini. Nah, itu caranya gimana? Ada 2 cara. Kalian bisa pilih crop. Kalau crop itu berarti menghapus, dikecilin. Sering ya yang pakai komputer. Nah, ini di crop. Crop. Diklik, ininya dihapus, di crop, dikecilin. Oh, yang bawah ini kurang ke bawah, ke sini. Ya. Ininya dihapus. Ulang ya, crop. Sampai garis bantunya ke kotak itu. Kita kan mau ngepasin ke kotaknya itu kan. Geser ke kiri. Ini juga lebih kan, geser ke kiri. Tuh, ya. Coba kita lihat view fit on screen.
atau ini dikecilin 100. Ya, bisa kan? Close gambarnya, coba kita lihat. Clip artnya kita buang, ya kan? Tuh, lihat, udah kan? Coba kita kecilin. Aduh, oh. Tuh, lihat, dah desainnya, ya kan? Seperti itu. Terus contohnya lagi mendekati kan, dia ada kotak birunya sama merah. Gimana caranya? Ya, coba kita lihat. Ada kotak birunya. Kotak birunya berarti di insert aja kan? Insert apa? Shape. Ya, pilih kotak, taruh di sini. Set. Nah, misalkan sampai sinilah. Oke, tinggal diklik kanan ya, di format auto shape, sama persis kayak di Word ya. Di sini fill. Kalau fill, nah ini lihat, kalau fill itu berarti yang di dalamnya kan warna biru misalkan. Tuh, warna hijau. Nah, di sini ada garisnya hitam. Kalian mau ada garis atau enggak? Tidak misalkan. Kalau tidak berarti line-nya no outline. Kalau mau ada garisnya berarti warna apa? Merah misalkan. Besarannya berapa? Bentuknya apa? Di sini ada. Ya, maunya putus-putus ya. Nah, kalau kita pilih kan nggak ada, berarti no outline. Oke. Nah, Kak, pertanyaan loh, kok tulisannya nggak ada? Nah, baru kita mainkan di sini layer. Ini sebenarnya ada, cuma di belakangnya. Tuh, coba kita intip. Nah, dia ada nih, tapi di belakangnya. Coba kita lihat. Tuh, ada kan? Cuma di belakangnya. Gimana caranya supaya ini dia ada di belakang? Caranya adalah klik kanan, ya. Di sini ada send to back. Ya. Di sini ada, sorry. Klik kanan. Di sini ada, lihat. Di sini ada, lihat. Ada send back, ada bring forward. Kalau bring forward dia di atas, kalau send back dia ke bawah. Klik ke bawah. Nah, ini baru gambarnya. Yang ini berarti juga sama. Ininya di kebawahkan. Tulisannya tinggal teksnya di send to back. Ya kan? Nah, send kalau tulisannya berarti bring forward, harus di keatasin kan. Bring forward. Klik. Nah, tinggal digeser kotaknya. Ya enggak? Gampang kan? Sorry, bukan gambarnya, kotaknya yang digeser, kotak hijaunya. Ya, tinggal kalian lihat pantasnya seberapa. Oke, nah Pak, hijaunya ini terlalu tua banget. Jangan terlalu tua. Caranya gimana? KTP-nya dimudahin. Nah, ini diklik kanan, format auto save. Nah, lihat di sini fill color-nya. Ya.
Terus ambillah 50%, 70% kebanyakan. Kalau dimudahin mah itu paspor. Nah, kan agak mudah kan? Nah, seperti itu ya. Terus kalau merah gimana? Caranya ya sama. Coba kita lihat. Di sini ada campuran biru sama merah. Ya sudah, tinggal di sini ada kotak merah, di sini merah. Gampang ini. Ya. Ya kan? Gimana caranya? Supaya kita nggak pusing-pusing bikin kotak lagi, kita copy aja kotak yang ini, ya. Kotak yang tadi, yang hijau ini kita copy. Klik kanan, copy. Taruh aja di klik kanannya, klik kanan, paste. Ya kan? Nah, ini kan udah kan kotaknya. Cuman warnanya kan merah sama dikecilin. Tinggal dikecilin sininya. Kecil. Ya. Sini, ya kan? Terus klik kanan, send to back. Bukan send to back ya, ininya di ke atasin, bring forward. Nah, ya kan? Tuh, ini contoh. Kalau mau warna merah ya tinggal dirubah, klik kiri, klik kanan, format auto save, warnanya jadikan merah. Oke, gampang kan? Klik. Terus kalau mau di sebelahnya ada merah juga gimana? Nyambung. Ya udah, ini aja di copy, klik kanan, copy, klik kanan sembarangan, ya, paste. Sambungin ke sini. Udah mudah ya, mudah-mudahan bisa semua nih. Ya. Klik kanan sampai nyambung, ya kan? Berarti ini tulisannya di bring forward di atas tuh. Ya. Udah kan? Oke. Terus apa lagi? Di sini mau ada gambar lagi, tapi di antara tengah-tengah kolom ini bisa insert, ya, kita pilih clip art misalkan. Pilihlah ini misalkan. Pilihlah daku. Yes. Nah, taruh di sini. Ya. Tuh, dia langsung ngatur sendiri. Ya. Udah bisa kan? Harusnya bikin majalah dinding. Nah, terus di sininya mau ada judul. Ya. Tinggal di insert drawing textbook, taruh di sini. Ya. Mading. Ya. Mading pendidikan kesetaraan Taiwan. Mana tulisannya? Kalau tulisannya nggak nongol, ini dikegedein. Kalau ada merah gitu berarti belum, langsung digedein. Tulisannya dibesarkan, ininya dibesarkan. Nah, ini cara pertama. Bold tengah-tengah. Nah, ya kan? Gampang kan? Ada cara kedua. Cara kedua gimana? Mau ada desainnya, berarti insert, ya, pakai word art misalkan. Pilihnya ini, ya. Misalkan mading pendidikan kesetaraan Taiwan. Misalkan, ya. Oke. Ya kan? Taruh di sini. Tulisannya kebesaran, Pak. Ya sudah, tinggal dikecilin.
ada berbagai cara. Kalau mau ada desain yang lebih bagus lagi, agak sedikit desain, kita hapus ya, insert ya, textbook, pendidikan kesetaraan, mading ya, dibesarkan dulu berapa ya, dibesarin seperti ini. Gampang ya, harus bisa. Oke. Board di tengah. Ya. Klik kanan, copy ya. Ini mainan art aja nih. Klik kanan, copy, klik kiri, kanan, paste. Kan madingnya ada dua. Yang satu warna merah ya, yang satu warna hitam. Ditumpuk aja nih tuh. Jadi kayak ada dua gambar ya kan. Seperti itu ya, ada bayangan. Itu kan cuman permainan, dua gambar dijadikan satu ya kan. Pendidikan kesetaraan Taiwan, ya sudah, tinggal di sini aja pakai word art ya kan. PKT, pendidikan kesetaraan Taiwan. Mana dia tuh? Loh, kok hilang? Kemana tuh? Hilang. Insert word art, pilih pendidikan kesetaraan Taiwan. Mudah-mudahan nggak. Oh, ini dia nih, ada nih. Waduh, nggak ngasih tahu. Diam aja. Nah, besarkan. Yes. Gampang kan? Oke ya. Tuh. Jadi majalah. Mau pakai logo, tinggal di insert picture ya, pilih gambarnya apa ya judulnya, CLC, coba CLC Bakti Jaya Indonesia. Insert. Oh, kaosnya Kristiani ini. Picture, logo. Nah, ini kan, ya nggak? Ini desainnya teman kita. Oke. Geser ke atas. Geser gambar. Ini udah permainan desain ya, jadi ada artistiknya lah. Dilihat nih pantas apa enggak kalau di sini gitu. Ya, ini udah bermain art, seni ya. Tuh. Tinggal geser. Oke ya. Dah.
Jadi kan gampang ya ternyata bikin brosur. Nah, kalau mau bikin nyontek-nyontek, pilih brosurnya. Saya mau bikin ini kayak gini. Mikir gimana caranya ya gitu. Oke ya, saya balik dulu ke kelas. Stop sharing your screen. Berapa orang? 14. Oke, bisa dipahami teman-teman? Gampang ya? Publisher tuh lebih ke desain, jadi lebih mudah daripada Word kalau untuk mendesain. Tapi kalau untuk ngetik dia susah ya. Belajarnya Microsoft Publisher Maya ya. Oh gitu ya. Oh sorry. Nanti lihat rekamannya aja Tia. Kalau di rekaman mudah-mudahan sama ya. Belum bisa langsung praktek ya. Nanti rekamannya ini diulang-ulang aja ya. Bisa nggak kira-kira? Mudah kan? Haruslah ya belajar. Belum bisa langsung praktek ya, harus dibiasakan Luna ya. Tuh ya, jadi harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan ya nggak akan bisa. Ada cara mudah untuk belajar publisher. Kalau tadi kan desain sendiri, sekarang kita lihat ya. Sebentar ya. Sebentar, saya minum dulu. Oke, lanjut. Nggak bisa kirim komen. Luna nggak bisa kirim komen ya, baru kebaca nih ya. Ini publisher kalau mau gampang. Kalau ini kan desain sendiri ya, ini desain sendiri ya kan. Nah ini berkreasi kalian ya, bikin brosur gimana pantasnya ya kan, seperti ini ya. Kalau mau ada yang sudah ada itu pakai aja templatenya gimana caranya? File ya, new ya. Nah di sini ada contoh-contohnya, enak banget ya. Mau bikin apa? Mau bikin newsletter apa? Berita, klik aja. Nanti dia cari tuh yang online-nya. Ya di sini udah ada contohnya nih, lihat ya. Kalian tinggal pilih, saya mau yang ini tuh lihat, udah ada kan.
Nah, desainnya saya mau yang ini nih, bagus. Tuh, klik 2 kali ya, klik lagi download ya. Dia dari online ini, udah disiapin. Tuh, ya kan? Desainnya sudah disiapkan. Jadi kalian nggak usah mikir-mikir desainnya lagi. Terus cara ngerubahnya gimana? Ya udah, ini tinggal diganti judulnya. Misalkan judulnya maunya apa kan? Ini ya, coba ini kan 48% ya. Nah, tuh. Jadi kalau bikin-bikin, halo, nggak ada suara ya? Nggak ada gambar ya? Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Sudah, nggak ada gambar ternyata. Aduh, ditelepon sama Christian ini. Terima kasih. Sudah sampai mana tadi tuh? Ada gambar. Sorry, jaringan di Indonesia merah ternyata. Ulang ya. Sorry ya, nggak ada gambar ternyata. Harusnya besok-besok kalau nggak ada gambar, ditempelin gambar sendiri. Gambar tempel. Oke ya, coba lagi nih. Sebelum di screen sharing nanti saya tanya dulu deh. Nah, nih. Tunggu. Sedang ada nggak gambarnya nih? Nggak ada. Serius nih. Di sini udah berbagi layar loh. Tapi di sininya emang merah nih sinyalnya. Tadi hijau. Nggak ada. Ulang lagi. Nyangkut di imigrasi gambarnya. Start screen sharing. Sebentar. Tulisan Korea siapa sih? Itu artinya tahu? Hamsa Hamnida. Bener gak? Gagal. Ulang lagi. Tunggu ya.
Screen sharing could not start. Aduh, jaringan ini. Sabar ya. Mau juga. Nah, ini udah hijau nih, mudah-mudahan bisa. Ya, gagal mani, gagal mani. Oke, jangan putus asa. Kita coba terus. Mudah-mudahan bisa. Aduh, makanya kalau udah berbagi layar, jangan diputuskan. Waktunya nanti ditambah kok.
nanti kalau udah masuk nggak usah keluar lagi. Terus kalau mau ada pertanyaan, inbox ya, jadi nggak ngulang-ngulang kayak gini. Jadi inbox ke mana, ke messenger. Wah, teknikal, kenapakah? Mudah-mudahan. Ya, aduh, gimana nih? Oke. Belum ngomong, kan masih nyoba nih berbagai layar. Padahal jaringannya bagus loh, bukan pakai. Teknikal, sayang sekali nih. Ini coba lihat, bagus, 40 kbps. Iya, sinyalnya nih di sini. Tapi di sini hijau. Nanti kalau udah berhasil, kalau tanya pakai inbox ya. Ya, teknikal.
Nah, masuk nggak? Ada nggak gambarnya? Coba lihat, udah berhasil nih. Ada gambarnya. Lambat banget. Ada nggak gambarnya? Kalau ada dulu, saya mulai. Kalau nggak, diulang lagi. Ada ya? Ini Luna bilang ada. Oh, belum. Sekarang ada nggak? Ada nggak? Di sini udah ada loh kalau ada merah kayak gini nih. Enggak. Belum. Oke, ulang lagi. Padahal di sini udah. Nih kan ada tulisannya kan, stop screen share. Berarti kan harusnya udah. Ya, maaf ya sih. Sinyal nih. Mohon menunggu. Tumben loh, biasanya lancar. Ini pakai kabel padahal. Nggak pakai wifi, pakai kabel. Ingetin saya ya, besok-besok kalau udah berbagi layar, nggak, jangan keluar lagi. Nanyanya di inbox. Kalau suara kan nggak pakai banyak memori, kilobyte. Gambar yang besar. Relaunching terus.
bener-bener deh. Sebentar, dimatikan dulu gambarnya. Allahu Akbar. Coba lihat sekarang ada nggak?
Gimana? Ini ada, ini kalau di sininya udah berbagi nih. Bisa nggak? Ada nggak? Tetap belum ada ya? Tetap belum ada ya? Ini sampai udah, aduh. Tunggu ya.